Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan kali ini, pada hari yang cerah ini, Allah berikan kesempatan kita untuk belajar, ya, Masya Allah. Belajar, menuntut ilmu, niatkan karena Allah, ya, lillah. Nah, ketika kemudian kita niatkan belajar ilmu karena Allah, Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Rasulullah SAW sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, berjalan, mencari ilmu, tentunya karena Allah, apalagi ilmu agama, Masya Allah, maka Allah akan mudahkan bagi orang itu dengan wasilah menuntut ilmunya, mudahkan apa? Thariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan dan masukkan nanti, kumpulkan bersama di Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar materi yang terakhir di semester ganjil ini. Ya, masih tentang 3 dalil naqli tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ya. Namun sebelumnya, agar lebih berkah, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Rabb, ya Allah yang Tuhanku, tambahkan ilmuku dan berikan kepahaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka, ya Allah, kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ampuni guru-guru kami, ya Allah, guru-guru yang telah mengenalkan kami denganmu, ya Allah, mengenalkan kami kepada Rasul, ya Allah, guru-guru yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, baca tulis Al-Quran. Ya Allah, jadikan ilmu yang kami telah pelajari tersebut, sekalipun sedikit, sebagai amal jariah yang terus mengalir pahalanya, sekalipun kami telah meninggalkan dunia yang fana ini, sekalipun guru-guru kami telah meninggal dunia. Kabulkan ya Allah, ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, Masya Allah, ya, indah banget. Hari ini juga spesial, ya, Hari Guru Nasional, ya. Dan Bapak punya guru. Kalian juga pasti Bapak yakin punya guru. Ingatkah kita tatkala kita dulu diajar batasa baca Quran, Masya Allah, guru pertama kita orang tua kita, dan ada orang-orang yang berjasa mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Jangan lupakan mereka, doakan yang terbaik, dan Masya Allah, itu diantaranya kunci ilmu kita berkah, bermanfaat. Di luar sana banyak orang yang lulusan sarjana, pintar, cerdas, tapi nganggur, gak punya kerjaan. Bisa jadi ilmunya yang sekian banyak,
bahasa Inggris, matematik dipelajari, nggak berkah. Pengen tahu di antara kunci keberkahan? Beradab yang baik kepada guru, ya, dan amalkan ilmu. Baik, anak-anak sekalian, kali ini kita akan murojaah. Murojaah itu artinya mengulang, ya, 3 dalil naqli yang sudah kita pelajari. Baik, agar lebih jelas, kalian bisa lihat slide yang Bapak tampilkan berikut ini, atau kalian bisa lihat di buku paket 3 dalil naqli yang sudah kita pelajari. Masya Allah ya. Nah, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian anak-anakku bisa baca Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53, An-Najm 39 sampai 42, dan surat Al-Imran ayat 159 dengan tampil. Ya. Kemudian juga tahu artinya, tahu juga bisa jelaskan makna kandungannya, dan kita akan lanjut nanti fokus ke hukum tajwidnya. Di bab ke-7 fokus membahas tentang hukum qafalah, insyaallah. Baik, disimak baik-baik, istami'u jaydan, dan warodit diulangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan diulang. Kedengaran suaranya? Baik. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran. Baik. Kalau kedengaran, silakan audionya dinyalakan dan baca ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Silakan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Iya, jadinya dari kedua satu. Nah, semuanya dari soal atap. Innahu huwal ghafurur rahim. Sama yang pastel itu kan. Tapi kalau dry flower itu nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Lu nulisnya tuh yang paling beda. Soalnya kan yang pas Wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahu jazaa'an awfa. Wa anna ila rabbika muntaha. Anna ila rabbikal muntaha.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Fabima rahmatin lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Masya Allah, alhamdulillah. Dan sekalian, kita sudah baca tadi 3 ayat yang indah, Masya Allah ya. 3 dalil yang indah, ayat-ayat Quran yang Masya Allah ya, indah dan mengandung pelajaran penting buat kita semua. Dan kita sudah belajar di pekan yang lalu, ya masih ingat kan? Iya. Bagaimana kemudian ayat-ayat ini, kalau kemudian kita amalkan, kita praktekkan, maka biidznillah akan memotivasi setiap orang, ya, setiap pribadi menjadi pribadi apa? Pribadi yang sukses, berhasil, bahagia, apapun cita-citanya yang dia kemudian pengen raih, maka kemudian orang itu akan sukses dunia dan akhirat, insya Allah. Amin. Apa itu? Pertama, Allah ingatkan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Nah, ayat ini memotivasi kita agar senantiasa optimis. Jangan putus asa. Keep positive thinking. Kenapa? Inni 'inda dhanni 'abdi bi. Karena Allah juga kemudian berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku mengikuti persangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi kalau kita yakin, insya Allah saya berhasil, saya bisa sukses, insya Allah Allah akan mudahkan. Cuma mohon maaf, nggak cukup optimis aja. Kenapa? Karena harus ada apa? Ada buktinya, konsekuensinya, ya, usaha, ada ikhtiar. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah manusia itu kagak bakalan dapat illa ma sa'a, kecuali apa yang dia pernah usahakan, yang dia telah usahakan. Jadi optimis, ikhtiar. Nah, gimana setelah ikhtiar maksimal? Mohon maaf, jangan sombong. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di muka bumi ini nggak lepas dari Zat yang Maha Kuasa, yang ketika dia berfirman kun jadi, fayakun maka jadi. Jangan sombong, jangan mengedepankan akal dan kemampuan doang. Saya sukses karena usaha saya sendiri. Maaf, itu orang nggak cerdas. Karena bisa jadi yang kemudian kita usahakan, kemudian kita nggak bisa raih. Maka ketika hati kita tenang, pasrahkan hasilnya kepada Allah, maka nggak akan galau, nggak akan stres. Nah, kita butuh sikap berikutnya. Selain optimis, ikhtiar, apa tuh? Tawakal. Setelah maksimal berusaha, serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Nah, dan sekalian,
setelah kita belajar 3 dalil naqli ini, luar biasa, Masya Allah ya. Kemudian pelajaran yang bisa diambilnya juga cukup penting banget. Nah, kita akan fokus juga nih, kita akan belajar tentang hukum tajwid, nih, khususnya hukum qalqalah. Silakan kalian bisa simak di slide berikut ini. Ya, mohon maaf. Kalau kalian lihat di buku paket anakku, maka di bab 7 itu pembahasan tajwidnya yaitu tentang hukum qalqalah. Ya. Karena Syah, anak Bapak, karena Syah, hai. Bapak. Ya. Baik, pernah dengar qalqalah nggak? Istilah qalqalah, karena Syah. Pernah ya? Menurut kamu qalqalah itu apa? Yang dipantulkan. Cakep. Qalqalah itu mantul, mantap betul, bukan. Jadi kalau kita main bola nih, lempar ke dinding, ke tembok, mantul. Ya. Cara bahasa memang qalqalah berarti memantulkan, ya, atau membalik, ya, memantulkan bunyi. Nah, secara istilahnya biar lebih jelas, perhatikan, qalqalah itu adalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah yang bertanda sukun atau diwakafkan di akhir ayat. Jadi kalau kita menemukan huruf-huruf qalqalah yang 5, huruf qalqalah kan ada 5 ya. Pertama ba, ya. Kalau hurufnya disukun, di atasnya ada tanda sukun, maka berarti hurufnya mati dan dipantulkan bunyinya. Kalau ba disukun berarti bunyinya ab. Ya. Huruf jim yang kedua. Kalau disukun jadi aj. Ya, qalqalah tuh, memantul bunyinya. Aj. Huruf dal, ada. Huruf po, wo, ya, opo. Ya, tafkhim, ya, isti'la, ya. Huruf kof itu, huruf po itu tebal, ya. Maka pangkal lidahnya yang di dalam ini, di dalam, bukan di ujung lidah, pangkal lidah naik ke atas, hampir menyentuh langit-langit. Ya. Opo, ya. Huruf kof juga tebal, isti'la. Opo. Jadi ada 5 huruf qalqalah itu. Ab, aja, ada, opo, ya. Disingkat biar lebih mudah kita ingatnya. Huruf qalqalah disingkat dalam kata baju di topok. Ya. Baik anak-anak sekalian, ternyata dalam membacanya hukum qalqalah itu ada dua macam, ya. Dibagi ke dalam 2 macam. Pertama qalqalah sugro, qalqalah kecil. Ya. Qalqalah kecil itu maksudnya adalah qalqalah yang matinya asli, matinya beneran. Maksudnya apa? Mati beneran itu asli. Di atas huruf itu ada tanda sukun. Memang ada tanda sukun, berarti hurufnya mati. Gitu. Sehingga dipantulkan. Nah, ciri-cirinya qalqalah sugro itu pantulannya kecil dan dia berada di tengah ayat. Coba deh lihat contoh di ayat berikut, ya, potongan ayat berikutnya. Alam yaj'al, alam yaj'al, yaj'al. Nah, itu huruf jinnya dipantulkan. Ya, berikutnya. Alladzi at'amahum, ya, ya, ada pantulan. Cuma pantulannya lebih kecil, ya, dibandingkan qalqalah yang kedua, yaitu qalqalah kubro. Yuk simak yuk. Qalqalah kubro itu qalqalah yang matinya enggak asli. Jadi sebenarnya huruf qalqalahnya ini sebenarnya enggak mati, karena di atas hurufnya ada tanda harokat, ada fathah atau kasroh di bawah, doma atau tanwin. Jadi enggak mati beneran. Qalqalah yang mati tidak asli, tetapi diwakufkan, berhenti, karena di akhir ayat. Nah, ketika di akhir ayat, maka sakalnya kan berarti dimatikan, sehingga dipantulkan jika huruf-huruf qalqalah itu berada di akhir ayat. Ya, perhatikan contohnya.
di surat Al-Ikhlas ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Perhatikan, huruf dal ini sebenarnya kalian bisa lihat itu nggak mati, ada tanwin, ada domatain. Cuma karena di akhir ayat maka kemudian dimatikan, diwakafkan atau berhenti. Dan karena kebetulan yang di akhir ini huruf dal, huruf kokolah, termasuk huruf kokolah, maka dipantulkan bunyinya. Sehingga dibacanya Allahu ahad. Pantulannya lebih besar dibandingkan kokolah yang sugro. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Baik, agar lebih paham lagi, kita lihat contoh berikut ini ya. Baik, dari dalil nafsi yang sudah kita baca tadi. Baik anakku, Bapak pengen tanya nih sama anak Bapak nih. Silakan, Faufia Nurrahma. Ya. Faufia, sayang? Iya Pak. Iya ada. Ya. Silakan disimak di surat Az-Zumar tuh yang ayat 53 Allah ingatkan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Nah, dan selanjutnya ada nggak kokolah? Ada nggak? Ada Pak. Untuk Yang mana? Kalau ada yang mana coba? Bapak pengen tahu. Yang mana yo? yang kalian kuliah. 20. Kuliah. Kuliah. Oke, maaf ya, Bapak pakai pen ya biar jelas. Jadi kata Fatia di sini nih. Ul. Ini kokolah bukan? Ada anak Bapak yang mau bantu? Yang lain? Bukan, Pak. Nah, kenapa? Perhatikan Fatia, anak Bapak juga yang lain. Kofnya itu mati nggak? Huruf kofnya mati nggak? Pakai tanda sukun nggak? Enggak, Pak. Enggak. Pakai doma. Berarti huruf kofnya hidup. Jadi bukan kokolah. Ya, jangan dipantulin enggak gitu. Jangan dipantulkan enggak gitu, enggak bisa. Nah, tapi dibaca ul. Sedangkan huruf lam bukan kokolah. Jadi yang mana yo? Ada yang tahu? Ninja, anak Bapak Ninja. Di bacaan selanjutnya Pak yang la taqnatu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, cakep. Masya Allah. Ninja, makasih. Fatia juga makasih. Nah, ini saya contoh kokolahnya. Dikata la taqwanaku ada huruf kof yang disukun. Berarti ini Ninja kokolah sugro apa kubro? Kokolah sugro Pak. Kenapa sugro? Bukan kubro? Karena di tengah ayat terus pakai sukun Pak. Insya Allah. Ya, cakep. Berikutnya, anak Bapak, Rashad Gozi, siap? Iya, Pak. Ya, di ayat, di surat An-Najm sekarang, ya, 39-42, ada nggak kokolah? Ntar Pak cari dulu. Boleh. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ada nggak di situ? Wa anna sa'yahu sawfa yura. Benerin, ada pantulan nggak? Itu ada Pak ayat berapa sih? Ayat 41 yang yujza. Itu yang Bapak membaca tuh, cakep, Masya Allah. Ya, makasih. Nah, yang ini saya anakku dikata ini. Summa yuja. Nah, itu pantulan. Ada kokolah. Kokolah seberapa kubro? Sugro, Pak. Sugro, baik, bagus. Berikutnya, contoh berikutnya. Oh iya, cukup contohnya. Sekarang kita lanjut nih. Selain kokolah sugro dan kubro, ternyata ada juga kokolah akbar. Sugro kan kecil, kubro besar. Akbar apa? Akbar tuh paling besar. Memang ada, coba perhatiin.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tahan dulu, perhatikan, walaupun ba ini kokola, tapi dia ada tasdid, maka ditekan, tahan dulu, jangan langsung dipantulkan wa tabb, enggak, tapi tahan dulu, wa tabb. Nah ini kokola yang besar, yang paling besar, akbar. Ya. Baik, itu saja untuk materi kokolahnya. Ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Silakan. Masih ada waktu, 3 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Baik, kalau tidak ada, saatnya Bapak bertanya. Insya Allah. Ya, nggak usah takut lagi ya. Bapak sengaja mau share contoh nih soal. Ya. Alhamdulillah, materi bab ke-7 nggak ada ulangan. Ya. Kemudian dari Allah. Tapi kalian perlu siap nih, siapkan diri buat pas nanti ya. Nah ini beberapa contoh soal ya yang kalian bisa pelajari lebih dalam lagi di rumah. Baik, pertanyaan pertama untuk Nailah Fatimah anak Bapak. Nailah siap? Nomor 1. Bismillah. Maaf Pak, slide-nya belum. Oh enggak, udah. Baik. Nailah, silakan. Nomor 1. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Lanjutannya apa? Tuh. 2. Anfusihim. A, B, C atau D? Yang mana? La taqnatu min rahmatillah. Masya Allah, bagus. Barakallahu fiik. Berikutnya ya, Masya Allah. Siap-siap yang lain. Mutiara, anak Bapak, siap. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Lanjutannya. Wa anna. Ya, benar. Bentar, Pak, bentar. Iya. Yang mana? Bentar, Pak. Silakan. Jawabannya adalah C, Pak. C. Cakap. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Masya Allah, Ninja udah siap-siap mau jawab tuh sebenarnya ya. Baik, berikutnya anak Bapak Hussein. Ya, jagoan nih. Silakan. La taqnatu min rahmatillah. Hukumnya apa Hussein? Yang tahu? Anak Bapak yang lain yang tahu? Kol-kola kubro bukan Pak? Iya, Subro. Kol-kola Subro. Kubro. Subro. Ya. Subro. Iya. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf kurang lebihnya ya. Kita tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Terima kasih anakku. Pak. Terima kasih Ren. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu Tuti.